Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar, NIM 2011 05 020 018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pandangan ulama tentang istihsan. Imam Syafi'i beserta pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan, yang mana mereka menolak keras serta mengkritik orang-orang yang menggunakan istihsan sebagai dalil pokok setelah dalil pokok yang utama, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Bahkan mengenai istihsan ini, Imam Syafi'i berkata, man istahsana faqad syara', yang artinya ialah barang siapa yang berhujjah menggunakan istihsan, maka ia telah menetapkan sendiri hukum syara'. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah mengikuti hawa nafsu, karena telah menentukan hukum syara' baru, sedangkan yang berhak menentukan hukum syara' itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari paradigma yang dipakai oleh Imam Syafi'i beserta pengikutnya ternyata berbeda dengan paradigma ulama Hanafiyah. Imam Syafi'i berpegang bahwasanya yang berhujjah dengan istihsan ia telah mengikuti hawa nafsunya, sedangkan istihsan yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat. Jadi jika dilihat dari dalil-dalil yang sudah ada mengenai istihsan, penolakan ulama Syafi'iyah tersebut bukan pada lafaz istihsannya, karena Imam Syafi'i pun sering menggunakan kata-kata istihsan, seperti pada kasus pemberian mut'ah pada wanita yang ditalak, yang mana Imam Syafi'i berkata, aku menganggap baik pemberian mut'ah itu sebanyak 30 dirham. Padahal di dalam teks Al-Quran tidak ada penentuan nilai yang harus diberikan, tetapi beliau melakukan itu sebagai ijtihad beliau atas makna pemberian yang ma'ruf atau yang baik. Jadi cara seperti ini sebenarnya menurut Hanafiyah merupakan cara pengambilan hukum dengan istihsan. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah ini bukan dengan cara istihsan, tetapi dengan membatasi sesuatu dengan melihat kondisi waktu itu. Jadi titik temu antara pandangan ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanafi, jika dilihat dari perbedaan-perbedaan di atas, sepintas kita akan melihat perbedaan yang sangat krusial antara mereka, yang mana akan tetapi kalau kita kembali ke latar belakang menjadikan istihsan sebagai dalil dan sebab adanya penolakan dari mazhab Syafi'i, ternyata di sana ada persamaan yang secara tidak langsung disepakati oleh kedua mazhab tersebut, yaitu mereka sepakat dengan cara pengambilan hukum harus sesuai dengan dalil yang kuat, baik itu dengan cara istihsan ataupun dengan cara lainnya. Karena ulama mazhab Hanafi pun sepakat orang-orang yang melakukan istihsan dengan hawa nafsunya atau tanpa ada dalil yang kuat bukan termasuk istihsan yang merupakan dalil pokok dalam pengambilan hukum. Oleh karena itu, sebenarnya mereka berselisih dalam penamaan istilah saja, di mana ulama Syafi'i memandang cara-cara yang ada dalam istihsan itu sudah terwakili oleh dalil-dalil muttafaqun alaih atau dalil-dalil yang sudah disepakati oleh dua ahli hadis. Sedangkan ulama mazhab Hanafi memiliki nama sendiri yaitu istihsan. Tetapi dengan adanya perbedaan ini, kita tidak lantas menyalahkan ulama Hanafiyah dalam penamaan istihsan, karena inti dari bahasan istihsan itu adalah berhujjah berdasarkan dalil atau tidak. Selain itu juga rasanya tidak masuk akal kalau seandainya Imam Hanafi yang sudah kita kenal sebagai ulama madhab bertindak ceroboh dalam menentukan suatu hukum. Mungkin itu saja yang sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.